Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa qurbati wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum sayulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil kiram, dumateng para kiai, asatid wa asatidah, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama dimanapun Anda berada, wabil khusus semua jamaah baik yang hadir di majelis ataupun di channel Ponpes Jaya Baru. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan Allah bermuajah. Untuk malam hari ini kita akan membahas tentang iman yang secara syariat kita mengetahui iman itu ada 6 yang menjadi rukun umat Islam. Tetapi dalam malam hari ini kami akan membahas iman dari sudut pandang hakikat dan makrifat itu bagaimana. Apakah yang dimaksud Allah, malaikat dan seterusnya itu yang dimaksud adalah makhluknya atau gimana? Bapak Ibu, tetapi izinkanlah sebelum kami masuk ke ranah rukun iman, ada satu makalah yang wajib kami sampaikan untuk sebagai bekal pedoman terhadap ahli syuhud, terhadap ahli khususnya terhadap panjenengan yang masih proses perjalanan suluk menuju wusul Allah, di mana di situ dikatakan ketika saat rohaniyah terbelenggu, terantai dengan sifat basariyah, selama itu rohaniyah itu tidak akan bisa sampai pada Allah. Di dalam sifat basariyah di situ 2 nafsu, yaitu nafsu nafsiyah dan amarah, akan menekan terhadap hatimu untuk
meyakini, mengimani selain daripada hidup yang segala-galanya. Saya ulang, tatkala ruhaniyah itu terbelenggu oleh sifat basariyah, yang sifat basariyah di dalamnya ada nafsu nafsiyah dan amaroh, maka sampai kapanpun ruhaniyah tidak akan pernah bisa sampai dan bertemu dan kembali pada Allah. Jargonnya sifat basariyah itu adalah memaksa ruhaniyahmu untuk beriman terhadap selain Allah dalam hal apapun. Contoh, silir-silir ngene iki, bahasa Indonesianya apa? Semilir seperti ini terasa isis dan dingin, Pak, nggih. Nggih. Sifat basariyah memaksa ruhaniyahmu untuk beriman, dinginnya, semilirnya itu ditimbulkan dari angin yang campur dengan hujan. Kan itu makhluk, Pak. Dipaksalah kita untuk beriman bahwasanya suara yang timbul kerasak-kerasak ini dari jatuhnya air menimpa apa itu? Seng, ya, gafalum. Kita dipaksa seperti itu. Laksana ruh iki mau tatkala dirantai atau dibelenggu oleh sifat basariyah, laksana Anda di rumah tadi dirantai jasadmu oleh tampar atau rantai dijaga, disuruh untuk berangkat ke Pondok Jaya Baru tetap nggak bisa. Seperti itu. Selama rantai itu masih mengikatmu di tiang, selama itu Anda tidak bisa kemana-mana. Sama ruhaniyah juga begitu. Selama ruhaniyah itu terikat oleh sifat basariyah, selama itu rohaniyah akan beriman terhadap Allah. Ketika ruhaniyah beriman terhadap selain hidup inilah, selain Allah inilah, zona Anda ini disebut zona innalladzina kafaru. Disebut zona di mana ruhaniyahmu telah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Wis, iki bekal dirimu ketika saat suluk itu harus melepaskan sifat basariyah. Caranya Anda untuk melepaskan sifat basariyah itu bagaimana? Udah, sebelum Anda melakukan tindakan apapun, apakah Anda tindakan khalwat secara umum atau khusus, sebelumnya Anda harus tenangkan ruhaniyahmu dulu. Tancapkanlah semua apa yang terjadi pada dirimu semata-mata itu milik Allah.
milik hidup itu, apapun itu harus kau tancapkan sistem tajalli terhadap Allah. Harus kau tancapkan penafian keakuan dirimu atau makhluk yang segala-galanya. Setelah itu penetapan keakuannya hidup dalam dirimu yang segala-galanya. Inilah yang ku maksud. Anda nggak butuh waktu lama bisa sampai ke hadirat Allah, bisa ke makom musyahadah. Hanya ini pun, inilah bekal yang harus kau bawa ketika saat nanti bagi pemula, khususnya tatkala melakukan kholwat. Oke Bapak Ibu, kita masuk pada rukun iman. Di situ ada iman pada Allah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, termasuk takdir, kodok kodar, perkara gaib yang ada pada diri kita. Pertama adalah Allah. Oke, kita imannya itu pada Allah yang mana? Pelajaran yang di syariat kemarin udah, sementara bukan Allah yang kita sebut itu. Yang kami maksud, imanmu itu masuk di dalam zona hidup. Udah, zona hidup. Jadi bukan Allah yang disebut nama, bukan. Imanmu harus masuk di dalam hidup yang baik ada di dalam maupun di luar dirimu. Itu amantu, iman sopo ingsun billahi kelawan Allah. Allah sing dimaksud bukan nama, itulah alladzi asra bi abdihi, zat hidup yang bukan sifat yang menggerakkan dirimu. Wes, ruhaniyah harus imannya di situ. Kemudian malaikah wa malaikatihi, malaikat. Kita di dalam syariat di situ ada keterangan berbagai macam porsi malaikat yang diperintahkan Allah. Ada malaikat yang nyabut nyawa, membagi rezeki, malaikat yang menjaga surga neraka, yang mencatat amal baik buruk. Udah Pak, yang dimaksud malaikat ini seluruhnya. Tetapi bukan makhluk itu yang ku maksud. Bukan makhluk nama Allah, bukan makhluk yang nama malaikat, bukan itu. Amantu di sini sama dengan yang di atas tadi. Itulah alladzi asra bi abdi.
sesuatu yang lembut, yang halus banget. Dengan halus inilah menyatakan dirinya secara zahir berupa malaikat, yang kita sebut kebanyakan itu makhluk. Jadi bukan zahirnya, bukan makhluknya itu yang ku maksud. Amantu itu imanmu harus pada alladzi asra, itu hidup yang memperjalankan makhluk itu tadi yang disebut malaikat. Lalu warusulihi, wong wedok sing biasa rokokan gak usah isin-isin, nyapo kuwi isin-isin, rokokan ya rokokan. Biasa nyusur Gus, ya genti rokokan. Wa rasulihi, utusane Allah. Konteks secara syariat rasulihi iki adalah para rasul mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad secara syariat. Bukan makhluk itu yang ku maksud imanmu. Imanmu itu harus jatuh pada hidup yang memperjalankan makhluk itu. Umpama tak lebarno secara hakikat makhluk semuanya. Anda ya makhluk, air ya makhluk, angin ya makhluk, batu ya makhluk, tumbuh-tumbuhan ya makhluk. Semua itu utusan Allah. Gunung disuruh untuk batuk, yaitu Allah ngongkon atau menyuruh batuk. Gunung disuruh menjadi makhluk yang besar. Dia besar itu sebab diperintah hidup di situ. Air laut yang penuh gelombang, ombak, tampilan secara dohir itu ya karena diperintah hidup di situ. Imanmu harus jatuh pada alladzi asra bi abdi. Imanmu harus jatuh pada hidup yang memperjalankan kui. Itu semuanya. Terus tumbuh-tumbuhan, ya, tumbuh-tumbuhan berkembang sampai ada buahnya dan lain sebagainya. Dia terwujud seperti itu prosesnya karena memang diperintah Allah. Maksud iman itu jangan jatuhnya itu wujute kuwi ku wujute kuwi, aja. Imanmu harus jatuh pada wujute kuwi, wujute hidup. Tumbuh-tumbuhan ada yang berkembang, ada yang berbuah, ada yang berdaun. Bapak Ibu, awal mereka itu disebut makhluk karena diperintah urip untuk menjadi seperti itu. Tetapi kau nggak sadar ya, bahwasanya semua apa tampilan metu kembang, metu buah, metu daun, iku wujude urip.
Kau mengatakan itu wujudnya apa, tumbuh-tumbuhan ini karena kau adakan sendirilah itu. Jangan. Jadi bagaimana? Yang ku maksud amantu iki, imanmu itu jatuhnya pada hidup itu. Jatuhnya pada hidup itu yang laisa kamisli sayun, iku dinyatakan wujud ya kuwi. Jangan lantas kau mempunyai iman tumbuh-tumbuhan iku wujudnya tumbuh-tumbuhan, bukan. Tumbuh-tumbuhan ini gak ono. Sifat rohime Allah dikeluarkan dalam Rahman yang berupa wujud dohir kuwi. Jangan lantas kuwi kok mengatakan iku wujudnya tumbuh-tumbuhan. Ojo ilangno wujudnya tumbuh-tumbuhan, ilangno. Nyatane urip di situ yaiku ono kembang, ono buah, ada godong, ada tangkai. Ya sama halnya Anda ini secara dohiriyah. Makanya aku tanya, mengapa di dunia ini nggak ada yang sama? Nggak ada. Masyotah itu disebut saudara kembar, pasti ada yang nggak sama. Lah itu loh nyatane wujudi urip yang laisa kamislihi sayun tadi. Lah gue njaluk langsung. Jadi tanamkanlah imanmu itu jatuhnya tidak terhadap makhluk, karena makhluk sudah tidak ada. Lah banyak yang nggak sama itu dadekno sitok dulur. Jadikan satu, namanya wahdaniyah. Ahadiyahkan semuanya itu, jadikan satu, biar tidak kelihatannya banyak ngono. Terus piye carane ndadekno sitok biar ahad iku? Nah, kembalilah pada hidup. Wis ning Quran itu ada Asmaul Husna, jumlahe 99. Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur, lebokno nanggone nama Allah. Ngene lho dulur, nama Allah tak gawedekne ya. Lho di dalam Allah itu ada 99, makanya disebut jalalah itu ada di situ. Jadi tatkala menyebut Ar-Rahman, maksudnya ya Allah iki bahasa nek wis ahadiyah dimasukkan ahad itu di situ. Makanya nama yang ke-100 itu mana? Ya hidup itu yang tak sebut Allah. Itu nama yang 100. Jumlahnya kan 99. Dilebokno, dimasukkan di dalam lafaz Allah. Jeleb. Akhirnya nek diurai, Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, sampai Allah As-Sabur, masuk di dalam itu. Sekarang banyaknya wujud-wujud makhluk katanya di dunia yang jumlahnya itu miliaran bahkan triliunan, yang tidak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Ar-Rahman juga sama Ar-Rahim sampai As-Sabur, nggak ada yang sama. Itu masukkan di dalam satu kata yang disebut hidup.
Manakala kau ingin tahu nyatanya hidup secara dhahiriyah, yaiku nyatanya raimu kabeh iki. Tapi duduk makhluk lho ya. Makhluknya kan wis hilang, Pak. Hilang, sik bingung ngabean. Mboten nggih? Nggih. Jan penak teng mriku, Bos. Wis gak ono sing dikhilafkan itu enggak ada. Enggak ada. Wa kutubihi, kitab-kitabe Allah. Wa kutubihi, apa yang dimaksud kitab itu, Pak? Wadah, pedoman. Di dalam kitab itu ada sistem, gampangane flash disk iku kitab. Di dalam flash disk ada beberapa file lagi gitu ya. Berapa file kanggo apa semuanya lengkap. Bahasa syariat wa kutubihi ya kitabiku. Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Syariat, bahasa syariat. Tidak sempurna iman seseorang, tidak sah iman seseorang manakala dia tidak mengimani bahwasannya Taurat, Zabur, Injil itu kitabnya Allah. Tidak sah iman seseorang kalau dia itu tidak beriman bahwasanya Injil, Taurat, Zabur itu sangka Allah. Harus beriman. Dan tidak sah iman seseorang manakala Yesus itu Anda tidak beriman kalau itu Rasulullah. Enggak sah imanmu. Iki bahasa syariat. Bahasa syariat. Lah, di dalam kitab itu ada pengajaran Bapak Ibu. Yang pengajarannya itu ada pengajaran dua, yaitu sing disebut kitab teles ambek kitab garing. Itulah yang maksud adalah ajaran yang membimbing jasmanimu dan membimbing rohaniahmu. Ajaran yang membimbing jasmaniamu yang disebut hablum minan nas itu tertuang di dalam hukum syariat. Ajaran yang membimbing terhadap ruhaniahmu yang kusebut sebagai hukum hakikat menjadi akhlak ilahiyah, iku sing disebut kitab teles. Yang pertama disebut kitab garing. Lah, jatuhnya iman sampai di mana? Apa pada kitab itu, kitab garing dan kitab teles itu, flash disknya itu bukan, Bapak Ibu. Imanmu harus jatuh pada hidup yang berupa wujud iku sistem. Tahu sistem ya? Di dalam flash disk itu ada sistem, Bapak Ibu. Ada sistem. Ya, sistem itu wujud Allah. Dengan sistem itu kau bisa terjadi Anda menafikan selain hidup, menafikan selain Allah, dan mengitsbatkan Allah. Dengan sistem itu akan menjadikan Anda itu bisa berjalan dengan benar.
Dengan sistem itu akan menjadikan mata kau bisa melihat, telingamu bisa mendengar, lesanmu bisa berucap, hidungmu bisa mencium bau apapun, dan seterusnya. Selanjutnya adalah perkara gaib. Apa? Anda harus iman terhadap perkara gaib. Gaib baik yang tertampil di dalam alam kasyaf maupun alam musyahadah. Ataupun alam mukhadharah. Alam mukhadharah ini yang menjadi alam jasmani yang berinteraksi dengan sama-sama jasmani. Tapi di dalam alam mukhadharah itu ada alam musyahadah. Dan di alam mukasyafah itu juga ada alam musyahadah. Lah imanmu dipaksa dijatuhkan terhadap hidup di situ. Yang menguasai di dalam alam mukhadharah maupun alam mukasyafah. Lah iki lho, maksudnya gaib itu di sini. Kau harus iman, jatuhnya imanmu itu terhadap gaib. Yang dimaksud itu adalah Allah. Yang dimaksud gaib itu adalah hidup itu. Bukan gaib makhluk malaikat, bukan gaib makhluk setan, bukan gaib makhluk jin, bukan gaib makhluk surga neraka. Ndak. Imanmu harus jatuh pada gaib yang disebut hidup itu biar tidak menjadi gaib. Nah, untuk yang terakhir, kodok kodar api elek. Kodok adalah merupakan satu ketetapan yang tercatat di dalam ruhaniyahmu. Bahasa syariat disebut filauhil mahfud. Di sana ada buku catatan, buku takdirmu, tapi belum terlaksana sehingga disebut kodok. Maksudnya itu adalah kehendak di dalam hatimu. Lah, kehendak di dalam hatimu bisa dirubah. Bisa. Tadinya mau kesini jam 8, 9 hujan, gak jadi. Akhirnya standby di rumah dulu. Nanti reda. Yang namanya hujan jam 10 baru berangkat kau. Ya, perubahan itu tergantung pada hidup dalam dirimu. Manusia tidak akan bisa merubah tulisan yang sudah ditulis, nggak bisa. Yang bisa merubah itu hanyalah Allah, hanyalah hidup itu. Bentuknya apa? Itu contoh tadinya kau mau berangkat jam 8, jam 9. Ternyata mau berangkat hujan, cari mantel nggak ada. Akhirnya nunggu dulu jam 11, 10, 11.
ngajine selok buyar. Ya wis teko tok gak apa-apa. Wong teko. Oh, berarti perubahan catatan di dalam hatimu tadi duduk semata dirimu yang merubah, bukan. Ya hidup dalam dirimu. Lah wong dirimu itu sudah tiada. Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada Anda itu kok bisa merubah? Nggak iso. Qadar sesuatu yang terjadi ini. Contohnya hujan. Sesuatu yang sudah terjadi itu tidak akan pernah bisa dirubah. Enggak. Itu namanya takdir. Perkara sesuatu yang sedang dan sudah terjadi. Ini nggak bisa diubah. Contohnya ya hujan ini. Lah tinggal pertanyaannya di dalam hatimu, sudahkah hilang dirimu sebagai makhluk atau selain dirimu sebagai makhluk? Kalau sudah hilang, maka inilah wujud dhahire Allah. Apa yang kau lihat, apa yang kau tampak di mukamu itu. Udah. Qadha qadar, takdir apik lan elek. Khairihi wa syarrihi minallah. Maksudnya yang bagaimana? Padahal di dalam satu ayat yang dijadikan sebagai kelas kita waktu ada di syariat, api elek iku nek api sangka Allah, kalau jelek datangnya dari dirimu sendiri. Ya nafsu iku sing dimaksud. Lah terus secara hakikat kok bisa mengatakan bahwasanya api sangka Allah, elek juga sangka Allah. Baik itu dari Allah, jelek itu dari Allah. Kita mengambilnya dari sisi mana kok itu semuanya dari Allah? Inilah Pak yang kumaksud hidup itu. Kalau hatimu belum yakin kalau hidup itu wujudnya Allah, pasti kau akan membedakan yang baik dari Allah, yang jelek dari nafsumu sendiri. Ini. Jadi hilangkan makhluk di dalam ruhaniyahmu, hilangkan. Karena itu doktrinnya sifat basariyah di situ. Mengadakan sesuatu selain Allah. Hilangkan. Ini tidak, jikalau tidak kau lepaskan sifat basariyah ini, mesti hatimu muring-muring. Ngaji tuas ngotot, ora krungu. Muring-muring kok akhire sing kok salahno iku ya banyu udan akhire. Hei, kok salahno bagaimana udan iku? Kui salahno, kui gak kok salahno, kui trimo gak kok trimo, tetep ini terjadi. Lah lapo dirimu kok bakar sendiri ku nyapo? Gak usah dibakar. Nanti panas dewe nanti. Bapak Ibu hadirin, ngene iki bejone sing nonton ning YouTube. Iya.
Gak krungu krasak-krasak. Krungu mungkin ya hanya sedikit tapi jelas suarane. Udah tak simpulke mulai Allah sampai takdir api elek iku ojo didelok dohire. Yang dimaksud iman secara hakikat itu adalah ruhaniyahmu itu jatuhnya pada hidup. Paham nggih? Bila muncul nama Allah, muncul nama malaikat, muncul nama para rasul, kitab-kitab atau hal-hal yang lainnya, itu karena bimbingan sifat basariyah tadi loh ada di situ. Kita semua pernah ngalami iman yang delurung, iman yang tersesat, ini pernah ngalami semuanya. Lah sekarang sudah tahu gitu, iman yang delurung, iman yang tidak benar dan iman yang benar. Kesimpulannya udah, tegakkanlah imanmu dengan iman yang benar ini. Fa'budu hadza siratum mustaqim. Arah condongkanlah ruhaniyahmu lewat rasa, lewat iman. Jatuhkan terhadap hidup di situ. Jangan kau jatuhkan terhadap sesuatu yang tidak ada, yang kau ada-adakan. Udah, kalau ini sudah jenengan sudah genah, sudah benar imane, maka tidak membutuhkan waktu lama ketika Anda khalwat itu langsung bertemu Allah. Karena apa? Karena yang melayani dirimu itu semuanya setiap saat dan waktu itu Allah. Hidup itu yang melayani kau tiap saat dan waktu itu, sehingga nggak ada alasan Anda tidak bercinta terhadap yang melayani dirimu. Jikalau itu sudah nyata, tahu siapa yang melayani dirimu setiap saat dan waktu, maka secara otomatis Anda lambat laun akan ada hubungan cinta kasih. Inilah yang disebut radhiyallahu anhum wa radu anhu. Saling cinta mencintai dengan bahasa sistem. Kau dijadikan kekasih Allah dan Allah kau jadikan kekasihmu. Kalau bahasa akad, yang mencintai dan yang dicintai itu pelakunya tunggal. Inilah sing kula maksud roh kang sejati itu di situ. Bahasa pembelajaran di ilmu sejati yaiki roh sejati. Roh yang sudah kefanaan, rohnya akhirnya menjadi hidup. Ini yang disebut roh kang sejati. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, iman yang ada pada 6 perkara di dalam syariat yang dulu didoktrinkan terhadap kita, sekarang jadikan satu, hidup itu. Jadi imanmu hanya pada hidup itu, tidak terhadap lainnya.
Kalau imanmu itu sudah jatuh hanya pada hidup, maka selain hidup termasuk nama Allah, termasuk nama malaikat, termasuk nama Rasul, itu sudah tidak ada. Maka pujaanmu, pujianmu, penghambaanmu mesti bener. Kan Rasulullah sampun dawuh, ojo kok pujo aku iki, ojo kok puji, ojo kok sembah saya ini, jangan. Sebab saya itu sama dengan kau basar, sama manusianya. Oleh sebab itu sembahlah apa yang ku sembah, pujalah apa yang ku puja. Alhamdu utawi sekabai puji iku lillahi kagungane Allah. Lah jelas toh. Pujalan puji itu mung dateng gesang dulur. Wis, ibu bapak terutama yang masih pemula, andai kata tadi apa yang disampaikan itu membikin dirimu bingung, membikin dirimu kontras, wis gak popo, tidak apa-apa. Diamkan dulu imanmu, manakala belum sampai di situ, diamkan dulu. Nanti aku yakin suatu saat kau akan memahami apa yang dimaksud tadi. Termasuk yang paling bahaya, yang paling susah dimengerti adalah Allah melahirkan dirinya atas wujudnya itu berupa raimu kabeh ini, berupa makhluk sak dunya iki. Sehingga mengapa makhluk di dunia ini yang jumlahnya triliunan itu enggak ada satupun yang sama. Itu menunjukkan sifat wahdaniyah Allah, makna sawiji. Das pundi saged dirungokno ya. Ya. Nek sing sebelah mriko sondok penak ya. Sik krungu. Oke, Bapak Ibu hadirin, itu apa yang bisa disampaikan pada malam hari ini terkait masalah rukun iman jatuhnya pada ahad, yaitu hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.